Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang diasuh oleh Ustadz Muhammad Arif Zuhri. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan ini kami sama Ustadz Faisal bertugas untuk membahas masalah talak. Nah, di sini kami awali, nanti akan disambung oleh Ustadz Faisal. Untuk itu, kami langsung saja, Bapak Ibu sekalian, talak yang terjadi di masyarakat ini pengertiannya adalah secara bahasa tolako, talak atau tolako berarti melepaskan, atau membebaskan atau memutuskan ikatan. Secara istilah syar'i, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan atau berakhirnya hubungan suami istri dengan lafaz tertentu dari pihak suami. Menurut jumhur ulama, talak adalah hal halal yang paling dibenci Allah yang dilakukan dengan ucapan suami untuk memutus hubungan pernikahan. Menurut fikih, talak adalah tindakan hukum dari suami yang menghilangkan status pernikahan, baik langsung maupun secara bertahap. Kemudian dalil dan hukum talak itu yang pertama ini surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maqtadat bih. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Yang kedua, di dalam surat At-Talaq ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalaquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada masa iddahnya yang wajar. Quran surat At-Talaq ayat 1. Kemudian dalil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak, bagaimana yang dikutip oleh para ulama. Kemudian hukum talak. Talak pada dasarnya mubah, tetapi dapat berubah menjadi haram, menjadi wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Menjadi wajib bila mana suami tidak mampu menjalankan kewajiban dan terjadi mudarat besar. Yang kedua, talak itu menjadi haram bila mana talak tanpa alasan dan menzalimi istri. Yang ketiga, talak menjadi sunnah bila istri tidak menjaga agama dan akhlaknya. Keluar rumah tanpa pamit, terus dalam beragamanya, sholatnya tidak bisa rutin, tidak bisa istiqomah, dan hal lain-lain. Kemudian makruh, talak tanpa sebab meski tidak menggolimi. Ini juga suami yang sok-sokan, sok jago, sok itu uh, merasa paling berkuasa, seenaknya mengeluarkan talak. Ini menjadi makruh. Bahkan mubah, aslinya ini mubah, bila ada masalah yang ringan, dibesar-besarkan, itu mubah sebetulnya. Bapak-Ibu sekalian, rukun talak. Para ulama menyebutkan tiga rukun utama. Yang pertama, suami, kedua istri, dan ketiga lafaz. Jadi ya tentu saja kalau talak itu kalau tidak ada suami ya nggak bisa talak. Tuh ya, jadi talak harus berakal balik bagi pihak suami. Jadi berakal artinya sehat, balik ya otomatis sudah menikah sudah balik dan tidak dipaksa atas kemauannya sendiri dan sadar. Kemudian yang kedua istri atau al-mutallaqah, istri yang sah dalam akad pernikahan. Kemudian yang ketiga lafaz atau sighot talak, ucapan yang menunjukkan perceraian, baik syarih atau jelas atau kinayah ataupun sindiran. Sighot talak terbagi menjadi dua, talak syarih atau jelas dan
talak kinayah. Talak sarih adalah lafaz yang langsung dan tidak mengandung makna lain seperti aku ceraikan kamu, aku aku talak, aku lepaskan kamu. Nah, itu contoh-contoh kalimat sarih, langsung, jelas, tidak membuat penafsiran yang lain. Hukumnya jatuh meskipun tanpa niat. Nah, ini masih ada perdebatan, ya. Jadi mohon nanti bisa dibahas ini. Jadi kalau ada yang hanya karena kebiasaan celometan itu bisa terjadi, biasa ngomong tak cerai atau itu ya, itu masih perdebatan. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat meskipun tanpa niat omongan seperti itu menjadi talak. Kemudian yang kedua, talak kinayah atau sindiran. Lafaz yang mengandung dua makna bisa cerai atau bukan. Contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Nah, ini bisa mengandung dua makna. Pulanglah ke sana hanya karena silaturahmi atau memang dipulangkan supaya pulang selamanya, artinya cerai. Nah, ini lafaz yang mengandung dua makna. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kita berpisah saja. Maksudnya, bisa saja itu bukan talak. Kenapa? Karena setelah turun dari kereta, yang satunya keburu-buru harus segera ke kantor, yang satunya harus segera pulang. Udah kita berpisah di sini aja. Nah, itu bukan bermaksud untuk talak kalau itu ya. Ini terjadi. Misalkan eh, satunya keburu ke seminar misalkan. Yang satunya karena waktunya sudah terlambat, udah, kamu pulang duluan aja, aku dan ya, berpisah. Seperti itu. Jadi kalimat berpisahnya di sini adalah kita berpisah bukan berarti talak. Tapi bisa jadi setelah bertengkar, cekcok, udah kita berpisah aja. Nah, itu kan bisa bermakna memang niatnya untuk talak. Kemudian kok bebas, itu juga kalimat yang bermakna ganda ini. Kok bebas. Saking marahnya seorang suami, udah bebas deh kamu mau pulang mau apa. Itu bisa jadi seperti itu. Bebas yang dimaksud suaminya sementara adalah talak. Bisa jadi bebas menurut suaminya itu ternyata bukan talak. Ya, kamu mau apa aja silakan, aku tak ke sana. Yang penting kamu sama anak-anak itu bebas saja wis. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi makna ini adalah lafaz mengandung dua makna. Kemudian talak kinayah ini hanya jatuh jika suami berniat talak ketika mengucapkannya. Jadi meskipun pulanglah ke rumah orang tuamu, masih ditambah pelengkap, misalkan memperjelas karena habis cekcok, ya pulang, pulang, jangan balik lagi, sudah kita terus. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti jadi talak karena niatnya sudah untuk talak. Nah, ini untuk macam-macam talak. Ini akan disampaikan oleh Ustadz Faisal. Moga Ustadz Faisal dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan, Ustaz Nur Ali. Sekarang saya bagian menyampaikan tentang macam-macam talak. Pembagian A berdasarkan kejelasan ucapan, yaitu yang pertama talak sharih, yang kedua talak kinayah. Pembagian B berdasarkan sifatnya, yaitu talak roja'i, talak satu atau talak dua. Maksudnya suami masih berhak untuk kembali berkumpul selama masa iddah. Yang kedua disebut dengan talak talak ba'in, yaitu ada dua, ada yang sugro, ada yang kubro. Sugro maksudnya cerai yang tidak bisa rujuk lagi kecuali menikah, nikah baru. Yang ketiga, talak ba'in kubro maksudnya adalah setelah talak tiga, istri tidak halal sampai menikah dengan suami lain secara sah atau muhalil. Lanjut, berdasarkan pelaksanaannya, bagian D. Yang pertama, talak mu'allak atau digantungkan pada syarat-syarat. Contohnya, suami mengatakan, jika kamu keluar rumah, kamu
akan aku talak. Nah, itu adalah talak mu'allak. Jadi ada syaratnya. Kalau tidak keluar rumah, berarti ya tidak ditalak karena tidak ada syaratnya. Yang kedua adalah talak takyin atau zimmi, langsung tanpa syarat. Tanpa syarat, contohnya aku ceraikan kamu hari ini. Jadi to the point. Oke, lanjut. Berikutnya adalah hikmah talak. Suatu hukum yang diberikan oleh Allah, suatu syariat yang ditetapkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Karena Allah punya sifat Al-Hakim, sehingga segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya pasti ada hikmahnya. Walaupun pada dasarnya tidak ada orang yang mau dengan talak itu nggak ada. Pasti semuanya kepingin berkumpul. Tapi karena ada sebab satu dan lain hal dan macam-macam, maka akhirnya terjadilah talak itu. Apa di antara hikmah talak? Yang pertama adalah menghindari keburukan, kemudorotan dalam rumah tangga. Karena kalau sebuah suami istri sudah bermasalah dan masalahnya tidak bisa diperbaiki, maka mau tidak mau ya harus pisah kan gitu. Dan itu adalah menjadi kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 216, bisa jadi kamu membenci sesuatu, yaitu talak, padahal itu baik bagimu. Dan bisa juga kamu menyukai sesuatu, yaitu tetap berkumpul, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui hikmahnya dan kamu tidak mengetahui apa hikmah di balik kejadian yang Allah takdirkan. Yang kedua, hikmahnya adalah memberikan jalan keluar yang terhormat. Ya, daripada terus-menerus ada KDRT, kemudian terus dizalimi, konflik berkepanjangan yang berakibat kepada keluarga yang lain, anak-anaknya, saudara-saudaranya, maka talak adalah keputusan yang lebih baik diambil walaupun rasanya pahit. Berikutnya adalah menjaga keturunan dan kehormatan. Yang paling berat menerima talak ini selain orang tua adalah anak. Maka secara jangka panjang kalau pertengkaran dalam rumah tangga itu dibiarkan tanpa ada solusi dan solusinya adalah talak, maka dikhawatirkan anak akan mengalami problem dengan kejiwaannya. Berikutnya adalah betapa talak ini menunjukkan keluasan syariat. Islam bukan agama yang memaksa manusia bertahan dalam sesuatu yang merusak. Kalau kita pernah mendengar di agama Katolik kalau nggak salah, kalau sudah menikah ya sudah menikah. Tidak boleh ada perceraian kecuali harus meninggal salah satu. Itu prinsip mereka. Nah, padahal bagaimana mungkin akan terus bertahan dalam keadaan nyaman kalau ternyata ada salah satu pihak yang tidak bisa dipertahankan. Yang kelima adalah betapa talak itu ternyata juga memberikan waktu untuk muhasabah, khususnya melalui masa iddah, masa tunggu, yaitu yang jumlahnya tertentu. Sehingga dari situ diharapkan suami maupun istri sama-sama introspeksi, kemudian menyesali perbuatannya, menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, dan mungkin juga akan diberi petunjuk oleh Allah. Mau ganti istri berkali-kali atau berganti suami berkali-kali, nggak akan ketemu dengan yang sempurna. Walaupun mencari suami ganteng seperti saya atau lebih ganteng seperti Ustadz Nur Ali, pasti juga nggak sempurna gitu ya. Jadi itulah hikmah talak yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Oke, begitu.
Hakikat talak. Oh, masih ada ini. Harusnya hakikat talak itu ditaruh di atas ya, tapi ternyata ditaruh di bawah. Ya, saya ngikutin aja ini. Karena saya bagian membacakan ini. Hakikat talak dalam Islam yaitu adalah talak sebagai solusi terakhir, bukan jalan pertama. Yang kedua, talak tidak boleh dilakukan dengan emosi, tetapi dengan pertimbangan yang harus sangat matang. Ketiga, talak adalah hak suami, namun penggunaannya diatur ketat agar tidak zalim. Sebetulnya juga ada hak istri untuk minta talak, yaitu khuluk, tapi yang identik untuk mentalak itu adalah suaminya. Kemudian talak juga bagian dari syariat untuk menjaga kemaslahatan, kebaikan keluarga besar. Kemudian talak adalah pemutus akad nikah, namun ternyata Islam mengatur walaupun sudah putus, diharapkan orang tua tidak memutus kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tetap bisa berhubungan walaupun ayah ibunya tidak berhubungan, tapi hakikatnya sebenarnya talak itu adalah perpisahan yang sementara, tidak putus sama sekali, tapi masih ada kasih sayang di antara mereka. Ada lagi, Natali? Nah, talak dalam syariat bukan bentuk kebencian, tapi penjagaan agar tidak ada pihak yang teraniaya dalam rumah tangga. Berikutnya, terima kasih, matur nuwun, thank you, Sheshe. Nah, ya, itu dari kami, Ustaz Nur Ali dan saya. Terima kasih atas perhatian. Semoga menjadi tambahan sedikit ilmu. Kalau ada yang kurang, mohon ditambahi. Kalau ada yang lebih, mohon dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Matur nuwun Ustaz Nur Ali, Ustaz Faisal. Monggo, Besar Ustaz, ya. Ustaz. Ustaz, Ustaz. Oh itu Bu Ama, kayaknya ada yang mau disampaikan. Monggo Bu. Mohon izin Ustadz Arif Zuri, saya ingin bertanya kepada kelompok Pak Nur Ali dengan Pak Faisal. Wih, Oke. guru Siap, siap. dibuka. Belum Soalnya, dibuka loh sesi ini. Kok iso langsung mencolok loh. ya, ya sudah, Oke, ya monggo Bu sudah. Yang Ama, penting monggo. saya angkat tangan dulu. Oke, oke, monggo pun. Sudah Oke. dibuka. Rupanya wis Ceritanya hari medit ini mulai tadi saya, maning. kebetulan cocok materinya. Jadi hari ini alhamdulillah saya berkesempatan menyampaikan fikih darah wanita, nggih Ustadz. Nah, saya baca-baca dalam suatu sumber, nggih. Dalam suatu sumber itu ketika wanita haid ada larangan untuk mentalak. Apabila talak itu terjadi oleh seorang suami, namanya talak badai. Nah, itu tadi kok belum disebutkan. Jadi sebenarnya talak badai ini ada napa mboten ngoten. Matur Talak apa? talak badai. Adri. Kalau jelasnya saya sudah kirim foto screenshot di grup HKI non dosen. Mungkin jangan bisa baca langsung nih Ustaz. Nah, Oh oke. ya. Saya beri kesempatan kepada senior saya, Ustaz Nur Ali, untuk menjawab. Mungkin yang dimaksud talak bid'i mungkin ya dari kata bid'ah. Gitu. Oh, Mungkin ada ya Ustaz? Iya. Ustaz. Kalau di yang saya temukan tulisannya badai, tapi kalau yang betul bidai ya saya baru tahu juga. Ini Oke, ingin guys. menanyakan terkait kejelasannya gitu. Oke, siap, siap, siap. Ini berarti sesi 1 dibuka Saya berapa itu pertanyaan Ustaz? talak bid'ah yang saya bahas tadi. Mm-mm. Jadi sesi 1 dibuka berapa pertanyaan Ustaz? Monggo saya pasrah ke Ustaz Nur Ali sama Ustaz Faisal ini. Kita batasi 2 pertanyaan dulu ya untuk Oh, sesi oke. 1. Kemudian nanti dilanjutkan ke kelompok berikutnya biar waktunya cukup. Oke. Thank you. Oke. Monggo, mau dijawab sekarang atau ada yang ingin bertanya lagi dan menanggapi? Kalau Pak Nur Ali dulu atau saya? oh ya sudah langsung ditanggapi deh. Monggo. Ya,
yang saya ketahui memang ketika istri sedang haid itu tidak diperbolehkan. Rasulullah melarang ketika istri sedang haid suami menjatuhkan talak. Istilahnya adalah talak bid'ah atau talak bid'ah. Kemudian juga menjatuhkan talak saat istri suci tapi sudah digauli pada masa suci tersebut. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan dalam hubungannya talak itu ada 3, yaitu talak saat istri haid, talak saat istri suci tetapi sudah digauli pada masa suci tersebut, kemudian menjatuhkan talak 3 sekaligus. Maka ini termasuk yang tadi belum kami sampaikan dan seperti yang ditanyakan oleh Bunda Bu Amarilis ya, maka ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diperbolehkan. Jadi artinya tidak sah. Itu sepengetahuan saya, mohon ditambahkan. Mohon maaf Ustadz Faisal. Tadi panjenengan menyampaikan tidak boleh talak setelah digauli. Maksudnya setelah digauli apa ada jangka waktu sehari, 2 hari, seminggu, atau 1 jam, 2 jam, Ngoten, Ustadz. Terima kasih. Nggih, pripun Ustaz? Ditanggapi sekarang, Pak Hanya itu yang Nurani. bisa saya ketahui, mohon maaf. Hmm. Hmm. Dr. Ali mau menambahkan? Halo, Jadi kabur ya Pak Nurani. apa lagi di belakang? Bu Wahyu? Tergantung jawab dinas. Gimon, moga Pak Ustaz Faisal sudah jelas pertanyaannya. Bu Dewi ya tadi. Iya, Bu Dewi dan Bu Ama. Bu Dewi bisa minta tolong diulang lagi. Loh, Coba ya. tadi kan Pak Faisal menyebutkan kalau talak itu sebaiknya tidak pada saat istri haid. Yang kedua setelah digauli. Yang ketiga tadi langsung talak 3. Yang saya tanyakan tadi yang nomor 2 setelah talak seorang suami menalak setelah menggauli istrinya. Maksudnya menggauli istrinya itu apa pada saat itu setelah menggauli langsung ditalak atau ada jangka waktu 1 jam, 2 jam, dan seterusnya, atau seminggu, sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, kayak seperti itu, Ustaz. Mohon diperjelas masalah yang itu tadi, yang nomor 2. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Monggo. Itu yang talak istri saat suci namun sudah dicampuri itu termasuk bid'ah ya. Tapi masih yang bid'ah ini masih tergolongan masih ada perdebatan. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Bahkan saya termasuk yang membolehkan walaupun itu tidak sah begitu. Tapi kondisi itu ya memang dijalani. Dan setelah digauli ya kok bisa-bisanya kan begitu aja deh. Tapi karena marah atau apa sehingga makanya ada masa iddah itu untuk menentukan dikhawatirkan seperti ini sudah digauli, ditalak, nah ada masa iddah sangat panjang sampai 3 bulan. Itu jadi 3 kali bersih. Itu dalam rangka itu. Makanya ketika betul-betul mau itu makanya ketika mau talak syaratnya adalah harus tenang dan memang sudah dipikirkan tidak itu baru dikeluarkan. Itu yang benar itu begitu. Tapi memang orang marah itu orang talak itu kebanyakan orang marah memang. Jadi belum terus keburu lagi kok yes. Nah, itu jadi itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena syaratnya untuk mentalak itu harusnya. Tapi fakta di lapangan orang mentalak itu memang masih kondisi marah. Bahkan terjadi setelah digauli itu ada ya seperti itu. Ada kasus itu. Jadi, bahkan langsung. Nah, apakah setelah digauli 1, 2, 3 hari atau iya sampai ke suci berikutnya kalau sudah sekarang bersih kemudian ditalak digauli ya sampai itu jangan, tidak boleh, harus ya, sampai betul-betul setelah dia datang bulan. Terus setelah datang bulan kemudian masih ada niat, nah, itulah
Islam mengajarkan supaya tidak gerusa-gerusu. Antara sekarang haid baru bersih, mau digauli undak wis mau tak talak, sehingga ada waktu sampai itu, atau sudah digauli jangan dikeluarkan talak, nunggu sampai dia haid. Nah, siapa tahu setelah digauli nggak head-head, nah jadi berarti. Nah, itu Islam di sana masih ada kehati-hatiannya. Berarti Nah, ini jadi katanya gini ya, kalau apa masih itu pengertian puruknya adalah haid. Pengertian puruknya adalah haid, bukan yang suci. eh, Kan puruk itu pokoknya setelah 3 kali puruk gitu atau sebelum 3 kali puruk gitu ya Ustaz ya. ya, kalau sudah kondisi marah ini minimal sampai head berikutnya sudah, tidak nunggu masa idah itu. Kalau sudah head datang datang bulan, kemudian suci, silakan mau ditalak itu boleh kalau sudah seperti itu. Itu pun saya jamin bisa berubah kok suami. Oh, suami itu nggak neko-neko. Selama 1-2 bulan marah-marah itu ya kita tahu lah apa masalahnya itu. Meskipun masalah berat apa, kalau istrinya pinter ngerti, beres kok itu. Ya, Makanya ya jadi Ustaz. dulu ya, jadi itu untuk talak istri saat suci namun sudah dicampuri itu bid'ah. Ini pasti itu. Jadi mohon maaf kalau kurang, monggo nanti Ustaz Juri bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya Ustaz, terima kasih. Izin menambahkan ya Ustaz. Itu kan kalau apa itu namanya fenomena yang jenengan sebutkan itu bagi yang generasi milenial ke atas, ya milenial ke bawah seperti kami Gen Z itu ya, itu ketahanan maksudnya masih memikirkan masa depan anak-anak, terus habis itu tingkat sabarnya suami atau istri, terus kemungkinan rujuk itu lebih besar tuh memang iya, tapi kalau untuk yang milenial ke bawah seperti Gen Z itu fenomenanya berubah lagi Ustaz. Fenomena cerai talak itu wah prihatinkan sekali. Bagi berdasarkan survei yang pernah saya baca, nggak jauh-jauh Ustaz, nggak tahun-tahun dulu, tahun 2019 kemarin COVID itu angka perceraian tinggi, angka kematian tinggi, angka perceraian juga tinggi, gitu kan. Nah, memang kalau menikah itu kan memang dibutuhkan selain siap uangnya juga siap mentalnya, ya. Nah, itu juga mungkin salah satu apa namanya sebab perceraian saat tinggi-tinggi itu. Tapi saya ingin bertanya Ustadz tentang talak ini ya. Kalau misalnya cerai gugat pripun? Menurut jenengan semua, cerai gugat itu bagaimana? Apakah boleh atau tidak boleh? Sebelum saya sambung ke materi berikutnya, yaitu materi iddah dan rujuk. Terima kasih. Cerai gugat, Bu. Baik, sebentar, sebelum Ustaz Faisal mau jawab, monggo gantian. Cerai apa tadi, Bu Ayu? Ada Cerai istri. gugat. Kalau cerai talak itu kan dilakukan oleh suami. Kalau cerai Jadi gugat itu cerainya yang Itu dilakukan itu oleh istri. hut itu tuh. Kenapa? Hulu itu. Kayak kasusnya Raisa Oh, ya, iya. Bunda. Raisa menggugat cerai Hamis Daud, ngoten nggih. Waduh. Ini gila, Raisa sampai habis tahun ini gila sih. Saya juga Baru tahu beda kalau yang menggugat itu perempuan jadinya talak gugat. Baru tahu saya, Bu. Cerai gugat namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Atau mungkin ada istilah Ustadz dalam fikih kalau cerai gugat. The name is cerai gugat is apa Ustadz gitu mungkin. Monggo ditanggapi. Beda tuh mbak Baik, hulu saya itu. mencoba saya. untuk menjawab. Ya, cerai gugat dalam Islam sebetulnya istri tidak boleh minta cerai, ya, menggugat cerai. Sebetulnya nggak boleh. Namun ia boleh mengajukan permintaan cerai melalui 2 cara, 2 mekanisme. Yang pertama adalah disebut dengan khulu. Khulu adalah ketika istri meminta cerai dan mengembalikan mahar atau harta tertentu kepada suami sebagai kompensasi. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 229. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali bila keduanya khawatir tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Ini adalah dasar bolehnya hulu.
atau hadis dari istri sahabat Sabit bin Qais ketika minta cerai kepada Nabi SAW karena tidak sanggup hidup bersama, dan Nabi menjawab, kembalikan kebunnya, maksudnya kembalikan maharnya. Sehingga Nabi menerima gugat cerai dari istrinya sahabat Sabit bin Qais. Kapan hulu boleh dilakukan atau gugat cerai? Yang pertama, bila istri merasa sudah tidak mampu untuk hidup rukun, tidak mampu bertahan lagi. Yang kedua, itu secara fisik. Yang kedua, tidak tahan juga secara psikologis. Atau boleh juga gugat cerai itu ketika istri sudah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri, sehingga sifatnya boleh. Itu namanya khulu. Monggo kalau mau ditambahkan, Ustaz Nurali. Baik, saya tambahkan. Jadi Ya. untuk cerai gugat itu yang dilakukan oleh istri. Kenapa? Ya banyak salah satunya mengenai yang disampaikan Ustaz tadi, suami tidak memberi nafkah, suami hilang tidak diketahui keberadaannya 3 bulan berturut-turut. Nah, seperti pada waktu akan nikah kan sudah ada perjanjian di sana. Tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut, maka istri boleh menggugat. Tapi yang terjadi biasanya eh, bertahun-tahun Bang Toyib tidak pulang-pulang itu sampai dibuatkan lagunya Bang Toyib itu kan akhirnya boleh itu untuk menggugat cerai. Kemudian suami melakukan kekerasan atau menyakiti istri seperti yang disampaikan Ustaz Faisal juga itu. Nah, mengancam atau melakukan tindakan yang membahayakan. Kemudian syaratnya untuk gugat cerai itu ya identitas seperti halnya mengajukan untuk menikah itu ada materai dan seterusnya itu, dan dasar hukumnya bolehnya itu seperti yang disampaikan Ustaz Faisal tadi di dalam, saya tambahkan di dalam surat Al-Baqarah itu juga disebutkan di Al-Baqarah 233 yang artinya itu dan kewajiban memberi makan, ayam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kalau tidak mampu memberi makan, maka ya boleh istri diberi hak untuk gugat cerai itu. Tapi dengan syarat ya ketat juga. Itu tambahan dari saya, yang lain-lain bisa juga. Terima kasih. Ya. Seandainya ada kejadian KDRT itu, apa juga masuk bisa itu, Ustaz? Masuk Bu Dewi, yang seperti dijelaskan tadi, kekerasan gitu kan. Nah, kalau misalnya setelah akad kemudian diketahui bahwa dia bukan laki-laki atau perempuan tulen, begitu. Oh, wis Boleh. ketok lah, wis gak sah toh. Wis lanang wis ketok. Terkendala, misalnya orangnya terkendala punya penyakit mental LGBT beripun. Apakah Oh, masuk ke pembatalan pernikahan atau itu posisi sudah akad ya, itu masuk pembatalan pernikahan atau boleh menghulu di tempat. Nah, kalau sudah terindikasi lihat-lihat LGBT. waktunya, Bu. Lihat-lihat waktunya. Kalau masih, itu lali aku. Ustaz. Sebetulnya di samping syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi, tidak serta-merta seorang istri itu menggugat cerai. Ada dalil yang menyebutkan bahwa apabila kamu rela, katakan suaminya selingkuh, wah itu sakitnya luar biasa. Atau sebaliknya, tapi dalam hal ini suaminya selingkuh, itu hancur seorang istri itulah. Di situ ada dalil kalau kamu bertahan, kamu bersabar, tetap menjaga demi kerukunan walaupun tahu, walaupun tidak nyaman, tapi bertahan kuat, mampu, maka itu surga bagi si istri. Lo benar. Bisa itu. Kalau misalnya selingkuhnya dengan yang lawan jenis, misalnya laki-laki sama perempuan itu ya meskipun saya nggak bisa menolak segala jenis perselingkuhan ya,
Tapi lek selingkuh padha lanang nggih apa terusan? LGBT. Itu sama aja. Wah, Sambil kudu obati. sabar. 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 Ini loh ya, sabar setelah sabar dan Itu mampu penyakit mengendalikan. soal Ustaz. Sudah tak mampu, kalau sudah tidak mampu istrinya itu akhirnya mentok itu. Jadi nggak serta merta ini langsung langsung proses, enggak juga. Jadi ada proses itu dulu. Nah, kalau ada seperti itu, maka talak gugat cerainya itu apa? Gugat cerainya itu makruf kalau sudah seperti itu, enggak langsung ujuk-ujuk. Kalau yang terjadi kita lihat itu di medsos, begitu tahu ketahuan istrinya itu, suaminya itu baru naik mobil berdua, ya, istri sudah ngamuk-ngamuk, baru di mobil. Padahal untuk menyatakan itu berzina, itu syaratnya berat. Salah satunya disebutkan bahwa melihat saksinya itu ya, bukan hanya berdua, bagaikan timba masuk ke dalam sumur, melihat itu. Paham tak maksudnya? Loh, hadisnya kan begitu dikatakan. Jadi timba masuk ke dalam sumur, artinya proses terjadinya persetubuhan itu diketahui betul, bukan hanya di dalam kamar, belum tentu loh di kamar itu terjadi perzinahan yang dimaksud berzina hubungan suami istri itu. Jadi itu saksi itu berat. Jadi nggak gampang lah. Oh menuduh baru di mobil sama ini, aku sama Bu Ama satu mobil ke Loh, Kemenak misalkan. iki Kemudian duduk dituduh, masalah. Mohon maaf Ustaz saya salah. Ini bukan masalah ini. Laki-laki dan perempuan ini Duduk-duduk. lanang mbek lanang. Ngono loh maksudnya. nah, artinya termasuk itu Ini prosesnya penyakit kan soalnya. kalau sampai sakit, terjadi penyakit, diobati sama-sama, terus istri terus mendampingi, ada terjadi itu. Kalau tidak kuat, boleh ujung-ujungnya. Kalau tidak kuat, contoh lagi, misalkan tidak hanya itu yang apa namanya karena ungkapan yang menyakitkan terus menerus seorang ustadz pun ngapunten nggih saya sebut nama aja deh. Agim misalkan kepada istri pertama itu kan kalimat-kalimat yang menyakitkan sekarang mulai terbongkar. Kalau dulu kan diam aja ya secara verbal itu sering hampir setiap hari akhir-akhir menjelang menikahnya Agim itu sebetulnya akhirnya apa ya dibolehkan dan semuanya dengan cara yang ma'ruf. Insya Allah dosanya surga kalau sudah cara yang baik. Oke, saya Mungkin itu bacakan jadi komentar dari. Oke, terima kasih. Saya bacakan komentar dari Bu Lita nggih. Kalau sudah terbukti jelas LGBT ya nggak boleh sabar menurut saya harus follow. Kok saya lebih cenderung ke yang ini ya? Kalau Menurut saya cenderung yang kalau ini. kalau Hmm. menurut saya itu kalau ketahuan ada cacatnya ya seorang suami ada cacatnya di antaranya dalam jangka waktu kalau nggak salah 6 bulan, sebelum 6 bulan nah ya itu boleh mengajukan pembatalan nikah itu Bu. Kalau nggak salah 6 bulan ya pembatalan nikah. Dia tidak bernafkahi istri, terus di antaranya ada cacat ya itu juga bisa pengajuan pembatalan nikah itu. Karena Seandainya kalau istrinya kalau mau mengajukan saya Mm-mm, 3 bulan karena berturut-turut begini, Bu. 3 bulan orang-orang Sampai sudah yang pelaku tadi kan ingat habis saya itu 6 bulan. gini Ustazah, karena berdasarkan penelitian ya, ini penelitian loh ya, gitu tuh aku data juga. Orang yang sudah eh, terperangkap dalam hubungan LGBT seperti itu, nggih, itu Susah itu. sulit sembuhnya. Susah Kemudian banget. juga ini berhubungan dengan kesehatan, Ustaz. Kenapa saya tadi cenderung dengan pendapatnya Bu Lita ini berhubungan dengan kesehatan. Kalau kita terus bersabar seperti itu, gitu, orangnya Kasihan celup Pak. sana, celup yang sana dan celup yang sini, ini berhubungannya dengan kesehatan nyawa ini masalahnya gitu loh. Kalau enggak, kalau suruh bersabar, mendampingi, langsung sorry. Di Aku antaranya sayang AIDS nyawa lah aku. juga Bu ya. Mm-mm. Akeh Datangnya penyakit mungkin dari situ. soalnya bukan hanya penyakit hati, penyakit seksual juga gitu loh. Untuk LGBT juga menular, iya. Bahkan ya, saya bacakan penelitian terbaru sebuah jurnal di Amerika itu yang diterbitkan America Health Association gitu. Pasangan, misalnya satunya itu normal, satunya itu ternyata LGBT, maksudnya seneng podo lanangnya gitu ya, atau perempuannya itu ternyata suka sama perempuan yang lain. Pokoknya menyimpang seperti itu. Yang normal ini mencoba bertahan, tapi akhirnya ketularan terus pripun itu. Itu ono studinya loh itu. Nah, kalau kita menunggu 3 bulan, 6 bulan, saya kok lebih cenderung
pendapatnya sebelum beda, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. 6 bulan. Sebelum 6 bulan bisa pembatalan nikah, tapi lebih dari 6 bulan ya jelas talak itu, Bu. Mengajukan dulu atau talak Kayak itu. iso lek aku kok sabar-sabar. Beliau pun Heeh. gitu loh. Semua itu ada jalan keluar. Penyakit semua ada obatnya. Sudahlah, itu sunatullah. Penyakit. Makanya kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk, ketahuan langsung gini. Tidak bisa. Harus dikomunikasikan dulu. Ya mungkin itu sama dengan sabar ya. Sabar itu enak diucapkan, yang ngelakoni ya. Itulah sabar harus terus menerus. Itulah dilakoni aja. Pokoknya harus ada. Ingat ya, penyakit apapun ada obatnya dan bisa sembuh. Sebagai contoh ya, yang gampang aja misalkan Ruben Onsu misalkan, ya kabutan ya, sekarang sudah menjadi mualaf dan dia tobat. Itu kan ya wallahu alam. Tapi kasak khusus kan juga senang sama sesama. Tapi kalau sudah seperti ini sekarang sudah mulai banyak hal-hal seperti itu yang berubah walaupun belum 100% ya masih kolo-kolo. Tapi itu kan harus terus menerus dia itu. Dan itu jadi langkahnya itu seperti itu. Jadi langkahnya ujung-ujungnya seperti yang disampaikan Ustaz Faisal tadi, ya itu yang terbaik. Jadi kalau memang sudah yang terbaik ya monggo dibolehkan. Dan yang kalau jalan itu ditempuh maka itu halal dan itu baik. Gitu loh. Walaupun Kalau demikian. saya niku Terima Ustaz, kasih. tergantung itu yang bersangkutan. Istilahnya ya tergantung yang melakukan Ustaz. Kalau mau sabar ya alhamdulillah, kalau enggak ya bisa aja menggugat seperti itu. Tapi semuanya ada konsekuensinya gitu loh Ustaz. Iya, ini yang terkait LGBT kan ya. Oh, oke. Kita ke itu, kita dengarkan pendapat dari Ustadz Arif Suri, monggo. Nah, oke. Mungkin saya komen dari yang tadi, tadi terkait dengan talak bid'i, talak sunni itu ada dua ya. Dari berdasarkan waktu untuk apa nama itu mentalak atau menceraikan. Jadi kalau talak sunni itu talak yang sesuai dengan aturan syariat lah kira-kira gitu, yang sesuai yang di sesuai sunnah gitu. Di antara sunnahnya itu yang memang dalam keadaan suci dan dalam masa sucinya istri itu memang tidak digauli. Nah, tadi kalau Bu Dewi nanyakan tadi apakah ada jarak mungkin 2 jam, 3 jam atau beberapa jam gitu setelah itu itu masuk kategori talak bid'i nanti Bu Dewi. Jadi kalau talak bid'i itu talak yang diucapkan atau dilakukan oleh suami kepada istri dalam masa haid atau istri dalam masa suci, tetapi dalam masa suci ini sudah pernah digauli. Jadi pokoknya dalam anggap mohon maaf gini. Mungkin dia mungkin istri itu biasanya dalam posisi suci itu anggaplah misalnya 15 hari misalnya ini contoh-contoh gitu kayak 15 hari. Nah, anggaplah hari ini hari pertama istri suci. Ya kan ada 14 hari ke depan gitu kira-kira gitu 14 hari ke depan. Nah, talak sunni itu talak yang sesuai dengan ya, sunnah-sunnah gitu lah artinya sesuai dengan aturan Nabi itu jadi yang diucapkan atau dilakukan memang ketika istri ini sudah masuk dalam masa suci ini tadi dan dalam masa suci ini memang tidak pernah digauli sama sekali. Misalnya pada hari kelima dia menjatuhkan talak, dari hari pertama, dua, tiga, empat itu memang sampai kelima itu belum pernah digauli sama sekali. Artinya kan memang ingin menunjukkan dalam tanda petik mungkin ada hikmah di balik itu. Artinya memang sudah tidak ada keinginan, mungkin begitu ya. Jadi artinya memang sudah ada keinginan yang memang tidak kuat gitu untuk memang melakukan talak. Nah, kalau seandainya dalam masa sucinya, jadi entah pada hari keberapa pun itu, misalnya gitu ya. Misalnya ini hari pertama, kedua, ketiga, hari ketiganya itu kemudian mohon maaf terjadi hubungan suami istri, kemudian hari kelima atau hari keenamnya dia menjatuhkan talak, ini termasuk dalam talak bid'i. Karena pada masa sucinya ini sudah pernah digauli, ya itu. Itu masuk kategorinya talaknya talak bid'i. Jadi sekali lagi talak sunni, talak memang dijatuhkan pada masa suci dan tidak pernah digauli dalam masa suci itu. Kemudian talak bid'i, talak yang dalam kondisi istri sedang haid atau dalam kondisi istri apa namanya sedang suci tetapi sudah pernah digauli dalam masa sucinya itu. Nah, kalau status hukumnya sebetulnya mayoritas ulama fikih itu menganggap atau berpandangan bahwasanya status hukum dari talak bid'i itu memang haram. Hukumnya haram, tetapi status terjadi atau tidaknya itu mayoritas menganggap itu terjadi. Ya.
Di antara sebagian riwayat yang menyebutkan itu, ini pun berbeda pendapat di mazhab Imam Malik atau mazhab Malik. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa Imam Malik berpendapat itu terjadi. Di satu riwayat lagi, Imam Malik menganggap itu tidak terjadi. Artinya kalau dalam hal ini mungkin dalam mazhab Maliki ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya talak dalam kondisi bid'i atau talak bid'i itu tidak terjadi. Tapi mayoritas itu menganggap itu terjadi. Jadi cuman hukumnya haram. Berarti suami berdosa gitu-gitu itu karena menjatuhkan talak dalam masa sedemikian rupa. Tetapi talaknya itu ya terjadi. Nah, itu kalau dalam konteks fikihnya kira-kira begitu. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang, kalau semakin berkembangnya zaman ini, kayaknya talak itu kan tidak hanya atau tidak dianggap sah kalau seandainya hanya terjadi di rumah saja itu. Jadi memang harus dibawa atau diajukan permohonan ke pengadilan agama. Kalau untuk saat ini, gitu. Nah, terutama dalam konteks hukum di kita, dan kalau Muhammadiyah saya kira itu sangat kuat itu memegang yang sedemikian rupa. Bahkan misalnya kalau terkait dengan nikah, nikah itu dianggap sah kalau seandainya sudah secara agama rukun syarat terpenuhi, sesuai dengan tuntunan agama dan juga tercatatkan secara resmi gitu. Itu sampai segitunya gitu di HPT itu. Berarti dalam tanda petik kalau mungkin kita kaitkan, berarti menurut paham HPT kira-kira begitu gitu. Yang tidak mencatatkan perkawinannya atau perkawinan secara siri itu dianggap tidak sah kira-kira gitu. Keren gitu. Nah, kemudian begitu kebalikannya terkait dengan talak. Jadi talak yang dianggap sah, begitu juga yang dipahami oleh Muhammadiyah, itu memang yang memang sudah mendapatkan pengesahan, nah kira-kira gitu dari pengadilan agama. Itu kalau dalam konteks kita kinian. Kalau saya mungkin, kalau untuk saat ini saya menganut paham yang itu. Tapi kalau dalam konteks fikih, nah itu tadi, itu talak adalah hak suami. Nah, kalau seandainya kita membaca lagi mungkin Arab-Arab pra-Islam, mungkin pada masa awal-awal Islam itu juga, eh, dalam banyak-banyak literatur yang mungkin kita bisa kita baca. Jadi memang orang Arab pra-Islam itu istri itu kan tidak punya hak sama sekali gitu gini. Boleh dikatakan begitu ya. Jadi yang memang punya hak itu adalah suami. Jadi hak terutama juga hak talak itu suami. Nah, istri tidak punya hak itu. Untuk rujuk pun bahkan istri pun tidak punya kewenangan untuk setuju atau tidak kira-kira gitu. Jadi semuanya ada di tangan suami. Nah, paling tidak ketika Islam datang, Islam sudah ada istilahnya itu mencoba untuk musawah menyetarakan hak itu. Di antaranya adalah dengan memberikan hak khulu bagi istri. Gitu. Jadi kalau dulu memang suami saja yang memiliki hak, tetapi kemudian pada ketika Islam hadir, istri juga diberikan hak yang dinamakan dengan hak hak khulu. Nah, kalau hak khulu ini kalau dalam fikih, khulu itu sebetulnya eh, perceraian yang atau pengajuan cerai atau eh, talak gitu ya. Tapi ini berasalkan dari pihak istri dan biasanya kalau dalam kaitannya dengan khulu itu ada iwat. Iwat itu semacam tebusan ya kira-kira gitu, tebusan yang diberikan oleh istri kepada sesuami, ya, mungkin sesuai dengan kesepakatan. Untuk jumlah nominalnya memang tidak ada yang baku, tetapi itu berdasarkan kesepakatan antara nanti suami dan istri. Misalnya dia mengembalikan maharnya, iwatnya itu nanti dikembalikan maharnya itu tadi. Nah, cuman agak berbeda dalam konteks di Indonesia yang ada dua skema di pengadilan agama itu. Misalnya kalau terkait dengan dari istri, misalnya ada hulu, ada cerai gugat atau gugatan cerai. Nah, kalau hulu ini tadi ada iwatnya, tapi kalau gugat cerai ini tanpa iwat. Nah, itu yang agak beda. Tapi nampaknya terinspirasi dari hulu itu tadi. Cuman kalau menggunakan cerai gugat itu tanpa tanpa iwat. Nah, ini yang ada di pengadilan agama kita saat ini. Nah, kalau kaitannya dengan hulu, misalnya itu tadi, itu hak yang dari istri. Kalau hulu itu terjadi, maka kalau secara talaknya, dia masuk kategori talaknya itu adalah talak bain, ada yang menyebut dengan talak bain sugro, ya, talak bain. Kalau tadi ada disebut ada talak yang disebut dengan talak roji'i, talak yang memungkinkan untuk rujuk kembali, talak satu, talak dua gitu. Dalam masa iddah tentunya. Kemudian ada talak bain atau bainunah sugro, ada bainunah kubro. Yang sugro ini salah satu contohnya adalah ketika talak istri belum pernah digauli sama sekali, jadi memang belum pernah terjadi hubungan suami istri atau disebut dengan qoblat dukhul, itu tidak ada hak untuk rujuk lagi kira-kira itu. Cuma kalau mau nikah lagi boleh, tapi dengan akad nikah yang baru, mahar yang baru pula. Kemudian, kemudian juga khulu. Nah, khulu itu juga tidak punya hak untuk rujuk
Karena itu memang sudah dari istri yang menggunakan haknya, jadi suami tidak berhak untuk rujuk. Gitu. Jadi kalau seandainya mau, kira-kira tuh mau kembali ya harus nikah lagi dengan akad yang baru, kira-kira dengan mahar yang baru pula. Tentu kalau istrinya setuju, gitu. Nah, ini mungkin kaitan tadi dengan talak bid'i dan apa talak talak sunni. Kemudian kalau terkait dengan tadi cacat misalnya termasuk dengan LGBT, sebenarnya ada satu lagi yang memiliki yang punya yang agak lebih dari yang namanya talak ataupun khulu, itu ada namanya fasah. Kalau fasah itu pemisahan gitu. Dan itu bisa menjadi hak bagi suami, bisa menjadi hak juga bagi istri. Nah, cuman ada perbedaan pendapat nanti dalam masalah fasah. Sebagian menyebut kalau terjadi fasah, fasah ini bisa terjadi pembatalan dari hakim atau memang nanti dari suami atau dari istri, pembatalan nikah itu. Misalnya tadi menemukan aib itu tadi, istri mempasah atau suami mempasah istrinya atau misalnya hakim menemukan bahwasanya pernikahan ini pernikahan yang tidak benar gitu. Maka hakim itu berhak untuk memisahkan pernikahan itu. Kalau fasah ini itu dianggap pernikahan yang sebelumnya pernah terjadi itu dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Nah, itu kalau mungkin fasah. Tapi kayaknya fasakh ini juga jarang terjadi atau jarang digunakan. Yang biasa yang digunakan adalah ya cerai dan hulu. Cuman nomenklatur atau teori-teorinya begitu ada, cuman dalam kejadiannya mungkin terbatas sekali. Di antara mungkin haknya hakim dalam fasakh itu misal kalau seandainya ketika pernikahan mungkin belum diketahui bahwasannya mereka itu saudara sepersusuan sebelumnya, tapi dalam perjalanannya mungkin diketahui oh ternyata ini saudara sepersusuan. Mereka tidak mau gitu untuk karena sudah kadung ini tadi mungkin gitu. Maka hakim sebetulnya punya hak untuk memfasah. Memfasah, memisahkan kedua orang itu dengan kewenangan hakim itu tadi, sehingga kedua orang ini dianggap memang tidak pernah tidak pernah menikah sebelumnya. Ada yang menyebut kalau fasah itu masuk talaknya itu atau bukan talak mungkin ya, tapi masuk dalam kategori bain kubro, artinya tidak boleh menikah lagi selama-lamanya entah kan fasah karena ketahuan cacat atau karena yang lain. Tetapi mayoritas juga menyebut sebetulnya fasah itu hampir mirip dengan hulu, gitu katanya. Hampir mirip dengan hulu, bahwasanya tidak ada rujuk. Tetapi kalau ingin menikah, mungkin karena misalnya cacat, mohon maaf misalnya gini, ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan jalur fasah itu karena mungkin mendapati aib atau mungkin sakit istrinya yang dianggap mungkin dia tidak bisa menerima, ngajukan ke pengadilan minta difasah saja apa namanya itu hubungan dengan istrinya. Tahu-tahu mungkin setelah pasah istrinya sembuh, kok pengen balik lagi. Nah, ini kasusnya gimana? Maka sebetulnya sebagian mengatakan itu tidak boleh lagi terjadi, gitu. Pernikahannya itu dimasukkan dalam talak bain kubro, itu sudah masuk yang kubro. Tapi sebanyak atau mayoritas ulama itu menganggap itu masih boleh untuk terjadi pernikahan antara kedua itu dengan jalur fasah. Yang setelahnya terjadi jalur fasah itu, tapi tadi kategorinya dia tidak bisa rujuk, cuman dengan akad nikah yang baru dengan mahar yang baru. Nah, mungkin kalau kasus LGBT ini, aduh ini sudah sudah nopo ini saya kira. Kalau betul-betul ini ya tidak ada jalan lain mungkin sebaiknya mungkin sudah selesaikan saja saya kira itu. Kayak yang kapan hari itu kan soal selingkuh ini selingkuh saja udah berat apalagi sudah kasusnya LGBT ini selingkuhnya berat lagi. Oke. Iya. Ini Kalau ada di pertanyaan. negara lain, di negara lain Ustaz, negara Islam lain itu, setahu saya, kata keponakan saya yang saat ini sedang di Sudan dan Pakistan, Mm-mm. kalau terindikasi gitu, ijma ulama di sana itu langsung wis, kau 3 bulan, kau 6 bulan, kau usah ngenteni. Beh, Mm. Oke. kalau saya mungkin lebih kecenderungan seperti itu ya, eh, 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 karena karena kami di lapangan tuh, saya sebagai apa itu namanya pendampingan perempuan-perempuan dan anak-anak yang menjadi korban begitu itu berbeda sekali dengan teori gitu. Oke. Kondisinya nggak akan gini loh, itu nggak akan kebayang hanya dengan teori gitu loh. Ketika kita terjun ke lapangan baru kita akan tahu gitu loh. Makanya saya tadi kecenderungan dengan apa itu pendapatnya jenengan dan pendapatnya Belita tadi itu karena kami sudah terjun ke lapangan, sudah tahu bagaimana kondisi psikologisnya, rusaknya itu bagaimana gitu loh. Jadi kalau apa itu saya yakin memang yakin setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalau setiap penyakit ada obatnya, kenapa kaum Nabi Lut kok nggak sembuh-sembuh?
Sampai saiki ya yo. Coba. Iku penyakit loh yo. Setiap penyakit ada obatnya oke. Tapi itu penyakit dari kaum Nabi Lut sampai saiki loh gak waras-waras. Oh, enggak. Saya yakin ada obatnya. Obatnya mungkin mati aja sih itu obatnya kayaknya. Serius deh. Saya sampai Oke. sampai nggak bisa berkata-kata sama pelaku-pelaku begituan gitu. Oke. Berhati-hati aku sesuai. Oke. Ya, itu memang saya kira problem yang itu yang pernah saya sampaikan dulu itu nggih. Jadi memang di antara problem yang terjadi saat ini yang salah satu menyebabkan keretakan rumah tangga itu perselingkuhan dan itu tadi perselingkuhannya terjadi ternyata dengan sesama jenis. Itu pernah disampaikan oleh alumni kita juga menjadi wakil ketua pengadilan agama yang sekarang di Kediri. Tidak tahu sekarang lagi di mana beliaunya bertugas, tapi pernah begitu beliau menyampaikan banyak kasus yang masuk diantaranya adalah faktor selingkuh diawali dari situ gitu ya, tapi selingkuhnya itu ternyata dengan sesama jenis. Itu memang problem saya kira dan yang sekarang ini mungkin jadi tren gitu atau tren-tren yang mulai bermunculan itu. Ini Oke. Bu Lita tanya Ustaz, kalau ada Oke. kasus seorang laki-laki melakukan talak bid'i, Mm-mm. bahkan langsung talak 3 akibat kurangnya ilmu, bagaimana Ustaz? Nah, ini kalau akibatnya kurang ilmu nih kan Sudah. eh, Kalau mau kuliah HKI, Katam bisa. Gak suruh di kuliah nanti dikuliahin sama Pak Nurali dulu sama Ustaz Faisal sama yang lain. Oke. Ya, Yang penting sering masuk, yang penting sering masuk Oh, Oke. ini dengan banyak izin. kasus Ngapunten Kak, sebelum dia oke oke. masuk kuliah. Nah, ini ya nggak tahu ya, ilmu cetek, tapi di lingkungan masyarakat masih banyak datang ke Ngapunten dan pada saya, baik orang tuanya maupun dan itu juga orang-orang ahli sebetulnya. Yang saya anggap ahli ternyata masih tanya. Kasusnya yang paling berat terjadi itu menikah. Saya juga datang pernikahannya. Kemudian setelah 3 bulan, 4 bulan, si ini terjadi gugat cerai. Jadi gugat cerai. Tapi saya termasuk menyarankan yang pasca itu tadi ke bawah ke pengadilan aja dulu. Ternyata tidak mau. Kenapa? Kesuwen, kelamaan kalau itu harus mediasi bla bla. Masalahnya apa? Ya mohon maaf saya tidak menyebut nama ya, tapi kasus masih ada orangnya sekarang. Ini gini, sudah menikah, ternyata si suami ini tidak mau menggauli. Ini sampai sekarang tidak apa termasuk ke enggak aktivis masjid. Oh, ini aktif masjid terkenal di Malang juga. Nah, terus yakin itu sudah betul-betul tidak bisa memang. Nangis-nangis di hadapan saya si perempuan ini diantar oleh bapaknya sendiri. Ya akhirnya ya udah kalau memang tidak mau seperti itu gugat cerai aja. Tapi akhirnya eman sama ini masih perawan, artinya belum disentuh sama sekali soalnya. Uh, kalau dengan pasca itu kan nantinya itu dianggap tidak ada pernikahan. Tuh. Nah ini udah enggak apa-apa, aku janda meskipun ini, tapi aku belum. Ya berhak bersumpah betul-betul tidak pernah disentuh. Bahkan ketika sudah malam itu ditinggal keluar ya ke kamar yang lain. Ya memang orangnya cukup. Ternyata harta yang cukup itu juga ada aja masalahnya. Nah kira kalau sudah ini oh tinggal ini tidak masalah problemnya ada aja. Ini kasus sampai sekarang. Ini itu tahu solusinya takut nggak Ustaz. sendiri. Kita Solusinya takut itu kena. menurut saya, bawalah Akhirnya psikolog. gugat cerai. Setelah gugat cerai ya karena akhirnya udah saya begitu saya setuju ya udah gugat cerai gugat beneran dan berhasil ya akhirnya hakim pun menyampaikan seperti itu. Tapi akhirnya gugat cerai bukan paksa itu. Jadi eman sebetulnya. Tapi qadarullah nggak berapa lama habis masa idah dilamar orang yang luar biasa sampai sekarang. Ustaz Agung kenal, tahu kan Ustaz Agung? Kalau Itu yang kami ada saya di ini kan seorang seorang fotografer pekerjaannya dulu dari itu ya. Tapi dicurahi dalam hal agama itu banyak. Kasus-kasus seperti itu banyak ya tidak tahu orang menilai bagaimana. Sehingga makanya saya harus belajar menerus masuk HKI ini salah satunya itu. Karena apa? Saya tidak mencarikan, saya tidak kemana-mana tapi didatengin gitu loh. Jadi tidak beramai karena banyak yang datang itu. Saya takut keliru memberikan itu atau banyak faktor lah pokoknya antara lain sehingga saya harus belajar ini. Makanya ketika pelajaran perkawinan ini banyak jam kosong, saya sama Bu Amah ngapunten Bu Amah
Apa caranya? Sehingga punya cara, tidak, kita jalan saja. Supaya ilmu kita berkembang, ada Bu Wahyu, ada Bu Ama, aku bilang gitu. Nanti setiap problem yang kita ragu apa, menunggu sampai Ustadz ada. Salah satunya itu Ustadz. Jadi Alhamdulillah teman kita luar biasa, ada Ustadz Faisal yang bisa. Ustadz Faisal ini nggak pun ya, ya mengalir aja semuanya itu. Jadi ini rezeki buat saya pribadi, itu rezeki kumpul dengan orang-orang di sini ini. Walaupun 9 10 sama Ustadz. Jadi itu luar biasa. Jadi saya banyak menerima kasus-kasus seperti itu, termasuk LGBT pun ada seperti itu. Tapi saya tidak mempelajari. Wah, ini bagaimana ini. Jadi curahan gitu. Dan alhamdulillah solusi saya selalu ke bidang agama. Termasuk satu lagi yang saya belum tahu itu kemarin tak tanyakan ke Bu Milan. Hukum perdata saya nggak begitu paham. Kalau agama, walaupun saya tidak paham, segera nyambung ya. Kasusnya rumit memang. Waris misalkan. Waris itu ternyata nggak pun temenggo sedikit saja. Di dalam agama tidak ada. Oh boleh. Kalau di perdata dapat apa sama? Enggak sama. Di perdata enggak dapat. Karena kalau di perdata itu keadilan menurut secara umum. Laki, perempuan, cucu. Ini kasusnya di cucu itu. Saya sudah menyampaikan itu dan akan diberikan pembelajaran khusus katanya. Alhamdulillah. Jadi kasus-kasus itu memang di masyarakat ada. Insya Allah Ustaz Faisal pun jauh lebih banyak lagi. Ini golongannya mama Ustaz Faisal. Tidak tahu curahannya. Oh, kalau saya nggak bisa ngempet ya. Kalau ada masalah aku ingin menyelesaikan. Saya tangan serius. Dalil-dalilnya saya carikan meskipun saya tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu. Jadi kayak kayak pengadilan jadinya. Ngapunten. Terima kasih. Oke, sudah terima kasih. Ini Bu Lita bilang, pertanyaan saya Bu Wahyu jangan lupa, apakah ada kafaratnya? Yang kasus tadi loh Ustaz, seorang laki-laki melakukan talak bid'i, Ah, bahkan langsung talak 3 akibat kurangnya ilmu, bagaimana Ustaz itu? nggih, Ada nggih, kafaratnya nggak Ustaz? nggih. Kalau dalam masalah ini kafarot saya kira tidak ada. Cuman ini kan saya tidak tahu kurangnya ilmu gimana ya. Paling tidak kan informasi awal yang kita tahu memang talak itu kan kalau sudah diucapkan itu terjadi itu kan saya kira mungkin secara umum orang sudah paham. Mungkin maksudnya yang mungkin tidak paham itu di talak bid'i itu mungkin, nggih. Talak bid'inya Mungkin. itu mungkin dia mungkin belum paham bahwasanya talak bid'i itu termasuk talak yang dilarang secara hukumnya haram, tetapi ketika itu terjadi jatuh talaknya itu tetap terjadi pula. Mungkin yang dimaksud mungkin begitu. Nah, artinya kalau seandainya memang itu karena ketidaktahuannya tentang yang mendalam terkait dengan talak ini tadi ada bid'i dan ada sunni dan semisalnya itu, maka tentu secara hukum umum di fikih itu kan rufi al-qalam akhirnya gitu. Jadi di antara tidak apa nama itu tidak tercatat itu sebagai sebuah amal yang tidak baik itu ketika salah satu di antaranya memang orang yang tidak paham hatta ya'lam atau dengan redaksi yang beragam sehingga dia mengetahui. Tapi paling tidak kan konsekuensi dari talak mungkin dia sudah paham, cuman mungkin waktunya itu tadi mungkin yang belum paham. Nah, dalam kaitan dengan ini sebetulnya tidak ada nopo tidak ada kafarat kalau dalam dalam hal ini tidak ada kafarat dalam talak ini tadi. Artinya secara dia tahu pun ketika dia menjatuhkan talak, talaknya talak bid'i dalam posisi yang tadi itu secara hukumnya dia berdosa dan memang tidak ada kafarat dan talaknya tetap terjadi. Kafarat tidak ada. Apatah lagi memang kalau memang tanpa ada ilmu. Cuma nanti perbedaan pendapatnya itu nanti tentang talak tiga yang langsung diucapkan talak tiga. Nah, ini apakah talaknya tetap terjadi talak tiga ataukah tidak terjadi? Nah, ini nanti para ulama tuh beda pendapat. Ada yang menyatakan itu langsung terjadi talak tiganya, ada yang mengatakan itu tidak terjadi talak tiga. Kalau Muhammadiyah itu berpandangan itu tidak terjadi talak tiga. Talak tiga itu nanti dihitung kalau memang sudah terjadi 3 kali. Pertama talak, kemudian entah rujuk atau nikah lagi dengan orang yang sama, talak lagi, ya begitu. Jadi tetap hitungan-hitungannya itu terhitung dengan talak talak satu. Nah, jadi sehingga nanti diakumulasi dari talaknya itu. Nah, sehingga ucapan yang sekali langsung, aku talak kamu 3 kali, aku talak kamu 3 kali, bisa gitu. Itu kalau menurut tarjih itu tidak dianggap jatuh talak tiga, tetapi nanti jatuh talak satu tadi dengan keputusan dari pengadilan agama. Nah, itu jadi kira-kira gitu Bu Lita, nggih. Jadi tidak ada kafarat dalam hal itu. Betul saya itu juga kok Ustaz, apa itu tentang
talak ini juga ada perbedaan mazhab tentang kalau yang tadi itu loh nyambung ke pertanyaan Bulita ya. Oh, nggih, Kalau nggih, siap. misalnya orang itu kurang berilmu atau apa itu nggak sengaja ya memang memang orang yang suka celamitan atau suka bercanda itu di mazhab tertentu kayak Hanafi kalau nggak salah ya Ustaz itu nggak jatuh talak karena tidak harus didasari niat dulu gitu kan. Tapi nggak tahu juga gitu Ustaz. Mau pencerahannya Ustaz yang kayak gitu. Mohon di, mohon diulangi sebentar. Ya, jadi gini di apa itu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ini orang yang menala itu dia kurang ilmu ya mungkin kurang ilmu juga terus memang sukanya celamitan atau sukanya bercanda gitu di beberapa mazhab itu di beberapa mazhab itu katanya itu nggak jatuh talak karena memang nggak ada niat di situ baru jatuh talak itu kalau ada niat kalau gitu gimana Ustaz menurutnya dengan Nggih. Itu nanti kalau mayoritas itu melihat pada sisi yang ini, Bu. Jadi ada yang bentuknya sorih, tadi kan sudah disampaikan, nggih, ada yang bentuknya Mm-mm. kinayah. Kalau seandainya memang lafaznya itu adalah sorih, memang tidak dalam maksud ini ya. Beda mungkin antara bercanda atau tidak. Makanya tadi kan kaitannya dengan al-umur bima qasidiha itu. Jadi pada Mm-mm. dasarnya setiap urusan itu kan bergantung pada niatnya. Nah, kalau memang dia tidak ada niat, memang niatnya bercanda, ya secara umum memang itu tidak terjadi. Tetapi nanti ada hadis lain yang menyatakan di antara hal yang tidak boleh dipermainkan, salah satu di antaranya adalah talak, kan gitu nggih. Gitu makanya tuh tarik-tarikannya kan di situ Ustaz. Nggih. Nah, sehingga dalam hal ini kemudian terjadilah perbedaan pendapat. Maka kalau memang dia maksudnya bercanda gitu nggih. Saya kira itu kalau saya pribadi nggih, itu lebih condong ke dalam pendapat yang memang menggantungkan pada niat. Tetapi dia harus segera menyadari kesalahan, akhirnya itu bahwasanya talak itu bukan satu hal ucapan yang boleh dipermain-mainkan. Nah, itu saya mungkin lebih condong ke situ kalau dalam hal ini. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, terutama misalnya mazhab Syafi'i dan lain sebagainya, kalau itu sudah ungkapannya sore, gitu kan, tegas gitu, tidak ada ini tadi, itu terjadi talaknya itu. Jadi karena, Tidak gimana Seth? tidak sindiran. Tidak sindiran, itu talaknya terjadi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hukuman karena dia mempermainkan itu tadi, ungkapan yang tidak boleh dipermainkan itu. Nah, itu lumayan juga keren kayak gitu juga mungkin jadi bahan pikiran saya kira gitu. Jadi bahan pikiran. Jadi supaya mungkin Kemudian tidak. Mm-mm. saya mohon petunjuknya. Ini berkaitan dengan talak. Ini talak ini sebenarnya luas gitu loh. Makanya saya Mm-mm. kalau misalnya satu pertemuan ini diisi lurut, talak itu dijadikan satu sama ida dan rujuk itu agak-agak gimana ya. Luas Mm. soalnya pembahasannya talak ini. Nah Mm. ini Ustaz, tentang menyamakan punggung istri dengan ibu itu Ah, pripun. ya. Nah, Itu karena zihar kalau nggih. di konteks itu, Iya. Itu zihar nggih. Heeh. Kalau Zihar. misalnya laki-lakinya memang nggak ngerti hukumnya begitu gimana Ustaz? Dikasih Jadi tahu lah, Bu. Duh. Jadi zihar ini sebetulnya ada kaitannya dengan uruf, Bu. Jadi ada kaitannya dengan konteks tertentu yang mungkin antara uruf atau adat di satu tempat itu berbeda dengan tempat kita. Jadi dalam tradisi Arab, termasuk ini sebetulnya sudah Arab pra-Islam, itu sebetulnya ada semacam mungkin ungkapan-ungkapan yang tabu lah kira-kira dalam mereka itu tadi. Di antara ungkapan tabu menurut mereka itu ungkapan yang memang sudah dalam tanda petik itu mungkin saking sudah nggak minatnya atau nggak seneng lagi sudah itu. Sudah nggak apa ya, nggak ada rasa mungkin begitu. Sakingnya itu tadi, dia akan menyamakan istilahnya itu ya istrinya gitu kan itu dengan ibu kandungnya gitu. Jadi kalau sudah begitu kan seolah-olah memang sudah tidak punya rasa. Kamu itu antika zohri ummi alayya misalnya gitu. Kamu tuh sama seperti punggung ibuku bagiku, atasku. Berarti itu ungkapan dalam tradisi Arab pada masa itu. Ungkapan itu kalau sudah disebutkan itu menunjukkan orang itu memang sudah betul-betul tidak suka dengan istrinya itu lagi. Saking dan sudah tidak pengen kalau sudah disamakan dengan ibunya itu tadi ya seolah-olah itu tadi dia juga tidak haram sudah untuk menggauli dan macam-macamnya itu. Nah, tentu ungkapan zihar ini karena konteksnya juga ada konteks uruf dan adat itu agak berbeda dengan konteks di kita gitu. Saya pernah ditanya itu soal itu dulu itu pernah tanya.
kalau seandainya saya menyebut istri saya kamu cantik kayak ibuku itu gimana gitu. Iya, Jadi Ustaz, saya sering ditanya pertanyaan kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan gitu. Wah, apakah masuk kategori zihar? Nah, sebetulnya tidak. Itu zihar itu kan dari kata antika zohri. Zohr itu punggung gitu nggih. Jadi istilahnya ada ungkapan yang sedemikian rupa. Dan ungkapan itu kan berbeda dengan tradisi di kita. Nah, sehingga kayaknya kalau zihar di tradisi di kita itu kan nggak ada gitu. Kecuali memang ada ungkapan, jadi istilahnya itu kalau kamu punggungmu kok sama kayak punggung ibuku, ya nggak pengaruh kalau lebar, di kita itu gitu. Jadi kalau lebar. dalam konteks dalam konteks di kita itu nggak ngaruh. Ya mungkin itu masuknya dalam hal bercanda mungkin bisa jadi. Artinya itu tidak merupakan bahasa yang dianggap tabu atau bahasa yang memang memiliki konsekuensi hukum tertentu kalau di kita. Nah, sehingga nanti ada kaitan erat dengan namanya uruf atau adat itu tadi. Nah, itu jadi menyebut nanti istilahnya itu. Nah, sama juga dengan kalau seandainya saya manggil istri dengan panggilan Umi itu juga pernah jadi yang nanya ke saya itu kan Umi itu kan ibuku jadi seolah-olah seperti ibunya itu tadi apakah kategori zihar itu Anda itu konteksnya beda saya bilang itu jadi memang ada konteks yang berbeda dalam hal ini jadi tidak saya kira Bu nggih. Jadi tidak masalah itu. Terima kasih atas pencerahannya, Iya. Ustadz. Ya Iya. Allah, Oke, share-share. Ya. Banyak sekali ya, yang dapat kami ambil ada, malam hari ini. ada lagi Bu, mohon pencerahannya Ustadz. Saya pernah ditanya gini, bukan ditanya sudah di jalan nih. Lu ada acara apa? Saya diundang. Acara apa? Nikah, bangun nikah. Mungkin di masyarakat biasa itu. Loh, bangun nikah kenapa? Bayangan saya namanya bangun nikah itu habis terjadi talak seperti itu. Enggak ini. Bangun nikah yang dimaksud di sini syukuran seakan-akan resepsi. Nah, kenapa? Karena selama sekian tahun kita kumpul, bisa jadi ada kata-kata seperti punggungmu, seperti ini, yang tidak disengaja. Jadi untuk membersihkan itu semua, terjadilah akad nikah ulang. Loh, ini terjadi 2 kali di lingkungan kami seperti itu. Saya heran dia terus tanya sama saya, tidak ada itu. Kalau memang cerai ya cerai. Saya bilang gitu. Saya logis saja. Saya nyari-nyari tidak menemukan itu. Nah, ini gimana Ustaz? Saya menjelaskan tidak ada. Kalau selama kamu tidak ada niatan untuk cerai, kata-kata yang seperti itu apa itu pun belum tahu kapan mengucapkannya. Hanya diadakan syukuran kata disarankan oleh kiainya supaya bangun nikah. Akhirnya dijalani itu, ya didatangkan kiainya. Saya hanya menyaksikan saja seperti, aduh ngeri ya. Jadi kayak nikah ulang nih, opo-opoan nih kisah gitu. Nah ini mohon mohon pencerahannya. Ustaz. Apakah salah saya Feno- menjawab seperti itu? Iya. Fenomena fenomena bangun nikah, Ustadz. Berarti ini nanti masuk ke materinya rujuk ya. Sebenarnya itu masuk ke materinya rujuk. Itu kita simpan harusnya. Oh Kita gitu. dengarkan dulu penjelasannya dari pemateri idah dan rujuk. Nah, mungkin Aduh, nanti kok ada disindir-sindir ini. nanti setelah itu baru kita simpulkan dari penjelasan itu apakah sudah cukup memuaskan jawabannya gitu kan. Kalau enggak kita kembalikan dulu. Berarti dikip dulu ya. Jadi intinya Ya kalau dikit secara umum dulu. saya setuju dengan Ustaz Nur Ali kalau saya pandangannya. Meskipun nanti ada yang mengatakan ada istilah lain selain bangun nikah itu nanti ada yang menyebut dengan istilah tajdidun nikah. Apalagi Tajdid itu nikah. Ustaz? Ini cuman bahasa Arabnya itu tajdid nikah gitu. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan bangun nikah gitu. Tajdid itu kan memperbarui nikah gitu, akad nikahnya itu. Jadi nanti itu beda pendapat itu nanti itu, oke. Jadi secara umum beda pendapat. Dan itu ada yang kalau pendapat memperbolehkan itu dia menganggap sebagaimana tajdidun wudhu misalnya gitu atau tajdid atau toharoh. Maksudnya contohnya wudhu misalnya memperbarui wudhu meskipun kita sudah punya wudhu gitu-gitu. Nanti kalau memperbarui jadi hukumkan misalnya itu boleh dan sunnah gitu. Jadi ada yang mengkiaskan ke situ. Cuman kalau menurut saya tuh kiasnya nggak pas gitu kalau untuk dicocokkan ke situ gitu. Karena memang kategori tentang hukum wudhu itu dilakukan di setiap misalnya setiap akan sholat meskipun sudah berwudhu sebelumnya itu memang ada kategori hadis yang mengatakan itu sunnah gitu. Jadi ada hadis tersendiri. Sedangkan bangun nikah atau tajdid nikah itu kan karena ada anggapan-anggapan yang sedemikian rupa. Padahal istilahnya kan relasi antara kedua orang itu kan tidak benar-benar putus. Jadi kalau dalam Muhammadiyah saya kira juga tidak ada pandangan tajdid nikah, Ustaz. Kalau mau memperbaikinya itu bukan nikahnya dalam artian itu, tapi ya
hubungan harmonis keluarganya itu yang diperbaiki, bukan nikahnya tuh. Ada dalam tradisi di beberapa tempat itu diakad nikahkan lagi. Nah. Jadi kayak, saya nggak tahu di tempat tertentu ya, nggih. Jadi mereka Iya di ngundang, Malang gitu Ustaz. nggih, nanti dibuatkan semacam pelaminan, ya meskipun minimalis gitu, buat minimalis, seolah nanti mereka nanti duduk lagi dan kemudian seolah-olah kayak nikah lagi gitu. Nah ini saya tuh, lah ini memang nikah sebelumnya batal saya bilang gitu. Pernah saya juga ditanya gitu. Kepercayaan Jawa itu karena Nggih. saudara kami pernah yang kayak begitu dan masih Nggih. mempercayai begitu ya Saudara. Dan saya tuh Saya pernah juga ditanya pernah itu, juga, Tapi yang satu, kiainya pernah nggih. disuruh ada disuruh bangun nikah itu Ustadz. Ada Jadi ini. kalau saya mungkin termasuk orang yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan itu karena di Muhammadiyah tidak menganut yang sedemikian rupa. Kalau di Muhammadiyah tidak menganut itu. Tapi satu pernah saya dikonsultasi juga kasus yang serupa. Kebetulan itu yang satunya orang Muhammadiyah, yang satunya orang non Muhammadiyah itu jadi pasangan suami istri ini. Jadi ya, Repot lah itu. nggih. Jadi ya sudah kita ambil jalan tengahnya waktu itu. Oke. Ini karena sudah hampir jam 9, mungkin saya kira mungkin hari malam ini begitu dulu nggih, Ustaz sekalian nggih. Satu Saya materi berarti nggak jadi Nggih, dua Ustaz. nggih. kayaknya bermateri-materi bule kenaan kebanyakan Ini kan apa ya kurang Mm-mm. puas. Iya, nah hari itu kok Ustadz Arif kemarin nggih. minta dua. Nggih, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Ternyata Oke. sudah jam segini. Ke Oke. hari Selasa itu saya undangannya ini sementara jam 1 sampai jam 3. Mm-mm. Undangannya itu. Nggak kita tahu nanti jelek. kalau seandainya saya nggak tahu sore Selasa itu apakah ada waktu luang atau tidak. Nanti kalau misalnya Ustazah nanti misalnya sore Selasanya kita ada waktu luang, mungkin kita geser ya mungkin tadi misalnya jam setengah 4 gitu. Kalau seandainya ada waktu luang gitu, nanti sekalian ada beberapa pertemuan dalam pekan depan itu mungkin ya Selasa misalnya kalau mungkin kan juga mungkin ada tambahan pertemuan yang lain. Nanti Baik, kita terima kita kasih diskusikan Ustaz. di grup gitu, nggih. Nah, Oke, nggih. Ustaz. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ini sudah malam sekali. Selamat beristirahat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa Nggih, barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fikum. Saya izin tutup.